kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang karakteristik unsur nitrogen dan senyawanya berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Untuk mengetahui karakteristik dari unsur nitrogen ini, kita bisa melakukan suatu percobaan. Nah, dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, ada 3 percobaan. Yang pertama ada uji reaktivitas asam nitrat, yang kedua ada uji reaktivitas garam nitrat, dan yang ketiga ada uji reaktivitas asam dan garam nitrit. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu sehingga nanti bisa dapat disimpulkan bagaimana karakteristik dari unsur nitrogen ini. Untuk yang pertama ada uji reaktivitas asam nitrat. Nah, pada uji ini kita akan bisa mengetahui bahwa bagaimana karakteristik unsur nitrogen dari senyawa asam nitrat. Nah, pada uji ini ada 2 bahan yang dilakukan untuk perbandingan. Jadi, ada logam Cu atau tembaga dan juga logam aluminium. Nah, jadi pada percobaan yang telah saya lakukan, pertama saya melakukan percobaan terhadap logam tembaga, yang dimana logam Cu ini ditambahkan dengan HNO3 atau asam nitrat tanpa melakukan pemanasan pun akan membentuk gas, yaitu gas NO2 yang berwarna coklat. Nah, larutan pun yang dari awalnya bening menjadi biru. Nah, ketika gas yang muncul diuji cobakan dengan kertas lakmus yang berwarna biru, maka kertas lakmus tersebut berubah warna menjadi warna merah. Hal ini menandakan bahwa gas yang terbentuk tersebut, gas NO2 adalah bersifat asam. Jadi yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa jika kertas lakmus biru berubah menjadi merah, itu menandakan hal tersebut atau dari suatu senyawa atau larutan itu merupakan asam, bersifat asam. Nah, sedangkan untuk logam aluminium itu kita memerlukan tambahan indikator yaitu NaOH. Di sini dia sebagai pengantar basa, sifat basa. Nah, jadi ketika logam aluminium ditambahkan dengan asam nitrat dan NaOH, maka larutan tersebut tetap berwarna bening. Nah, di logam aluminium tadi itu ketika direaksikan dia akan larut, dan gas yang terbentuk dari hasil pemanasan itu berwarna coklat. Dan ketika diuji cobakan dengan kertas lakmus berwarna biru, maka kertas lakmus tersebut tetap berwarna biru. Mengapa demikian? Karena gas yang terbentuk yaitu gas NH3 itu merupakan gas yang bersifat basa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari logam tembaga dan juga logam aluminium dia merupakan gas yang dimana dari logam tembaga ini gasnya bersifat asam dan logam aluminium ini gasnya bersifat basah. Nah, jika kita ketahui bahwa mana yang lebih reaktif antara logam tembaga dan juga logam aluminium, jawabannya adalah logam tembaga. Mengapa? Karena logam tembaga ini tadi tanpa melakukan pemanasan pun ia cepat bereaksi, langsung terbentuk gas. Sedangkan untuk logam aluminium ini kita memerlukan pemanasan terlebih dahulu untuk membentuk suatu gas. Nah, untuk yang kedua ada uji reaktivitas garam nitrat. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui karakteristik unsur nitrogen dari garam nitrat. Nah, jadi di sini ada berdasarkan percobaan, saya melakukan 2 percobaan antara kalium nitrat dan juga tembaga nitrat. Dan jadi ketika kalium nitrat ini dipanaskan, larutan ini tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan gas yang terbentuk dari pemanasan itu merupakan gas O2 yang dimana gas ini tidak berwarna. Nah, berdasarkan literatur, gas O2 ini merupakan gas yang bersifat basa.
Nah, jadi ketika saya uji coba dengan kertas lakmus pun dari yang awal mula kertas lakmus berwarna biru, maka ketika diuji cobakan dengan gas yang terbentuk itu, kertas lakmus tetap akan berwarna biru. Nah, jadi hal ini yang membuktikan bahwa memanglah gas O2 ini merupakan gas yang bersifat basa. Nah, untuk yang kedua, saya melakukan pemanasan terhadap tembaga nitrat, yang dimana dari hasil yang saya peroleh bahwa larutan ini berubah warna menjadi warna biru tua, dan gas yang terbentuk ini ada gas O2 dan juga NO2. Jadi yang paling teridentifikasi dari gas tersebut adalah gas NO2. Nah, berdasarkan literatur, jadi gas NO2 ini merupakan gas yang bersifat asam. Jadi ketika saya uji cobakan dengan kertas lakmus yang awalnya berwarna biru berubah warna menjadi merah. Jadi hal ini yang membuktikan pula bahwa gas tersebut bersifat asam. Nah, jadi jika kita simpulkan bahwa manakah yang lebih reaktif? Yang lebih reaktif adalah tentu saja tembaga nitrat. Mengapa? Karena yang seperti yang sudah kita ketahui nih ya, bahwa dalam suatu periode semakin ke bawah maka sifat asam itu akan semakin meningkat. Nah, jadi dari yang kita peroleh itu tembaga nitrat ini gasnya itu bersifat asam, sedangkan tadi kalium nitrat bersifat basa. Maka yang paling reaktif kalau diurutkan itu dari tembaga nitrat, barulah kalium nitrat. Nah, pada ujian terakhir ada uji reaktivitas asam dan garam nitrit. Nah, jadi di sini berdasarkan percobaan yang saya lakukan, hal pertama adalah melakukan pendinginan terhadap asam sulfat. Nah, jadi sebelumnya ini disediakan 2 tabung reaksi. Tabung reaksi pertama itu yang berisi asam sulfat, dan tabung reaksi yang kedua itu berisi padatan natrium nitrat. Nah, jadi pada tabung reaksi pertama yang berisi asam sulfat ini dilakukan pendinginan selama 10 menit. Nah, hal ini dilakukan karena agar si asam sulfatnya ini akan nantinya mempercepat penguraian terhadap natrium nitratnya. Nah, jadi ketika sudah 10 menit, asam sulfat ini ditambahkan pada padatan natrium nitrat. Nah, jadi padatan natrium nitratnya ini dia akan larut ketika ditambahkan si asam sulfat. Nah, jadi ketika sudah menjadi larutan yang menyatu, dipisahkan di 3 tabung reaksi yang lain dengan volume yang sama. Nah, pada tabung reaksi yang pertama ini ditambahkan kalium iodida. Nah, jadi ketika ditambahkan kalium iodida, larutan ini akan menjadi bening. Nah, untuk tabung yang kedua itu ditambahkan dengan kalium permanganat. Jadi ketika ditambahkan kalium permanganat ini, larutan akan berubah warna menjadi warna ungu. Nah, dalam reaksi ini tidak terjadi reaksi apapun karena reaksinya itu merupakan sama-sama oksidator yang kuat. Jadi pada percobaan pun hanya kita melihat perubahan warnanya aja. Nah, untuk tabung yang ketiga itu hanya dilakukan pemanasan tanpa melakukan tambahan apapun. Nah, jadi ketika dilakukan pemanasan pun akan terbentuk gas berwarna kecoklatan. Itu yang gas yang terbentuk adalah gas NO. Nah, gas NO ini bersifat asam. Nah, jadi ketika saya uji cobakan dengan kertas lakmus pun, kertas lakmus yang awalnya berwarna biru itu berubah warna menjadi merah. Jadi hal ini menandakan bahwa gas terbentuk itu memanglah bersifat asam. Maka dapat disimpulkan pula bahwa asam nitrat ini lebih stabil dibandingkan dengan garam nitrat, karena garam nitrat ini lebih tidak banyak terurai begitu. Nah, jadi ketika kita bandingkan asam nitrat dengan asam nitrit ini, mana yang lebih reaktif? Yang lebih reaktif itu adalah asam nitrat. Mengapa? Karena pada HNO3 nih, asam nitrat
ikatan nitrogen itu yang terbentuk ada dua, sedangkan pada asam nitrit atau HNO2 itu ikatan nitrogennya itu hanya ada satu. Jadi ini yang membuktikan bahwa asam nitrat itu lebih reaktif dari asam nitrit. Nah, jadi dapat kita rangkum bahwa dari ketiga percobaan atau 3 uji itu yang sudah saya lakukan, bahwa kita bisa melihat karakteristik unsur nitrogen ini itu dari tingkat keasamannya ataupun dari sifat kelogamannya. Jadi dalam suatu periode ini, jika semakin ke bawah itu sifat asamnya akan semakin meningkat, sedangkan sifat basanya ini akan semakin menurun. Jadi dari karakteristik unsur nitrogen ini kita ketahui bahwa dia ini bisa bereaksi ya dengan adanya indikator-indikator lain seperti asam nitrat. Itu contohnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.